Perjalanan epik Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Dari kegigihan menghadapi tantangan tanpa kehadiran Rafael Struijk hingga perdebatan 3 calon penggantinya. Peran besar Erick Thohir dalam mengubah wajah sepak bola Indonesia. Serta prediksi Vietnam tentang Indonesia sebagai penguasa baru di Asia Tenggara. Yuk langsung kita mulai. Sosok pengganti Rafael Struijk. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Uzbekistan dalam laga semifinal Piala Asia U23 2024 tanpa kehadiran Rafael Struijk. Ketidakhadiran Struijk jelas jadi kerugian bagi Timnas Indonesia U23. Struijk sukses mencetak 2 gol ke gawang Korea, dan yang paling penting Struijk adalah sosok yang rajin membuka ruang dan ikut turun ke belakang. Berikut 3 calon pengganti pemain bernomor punggung 11 tersebut. 1. Ramadhan Sananta. Ramadhan Sananta jadi salah satu calon kuat pengganti Struijk. Sananta punya insting gol yang bagus di kotak penalti sebagai penyelesai serangan. Sananta memang punya tipe pemain yang beda dengan Struijk yang gemar membuka ruang, sehingga bakal ada sedikit penyesuaian strategi dan cara distribusi bola di sepertiga akhir lapangan lawan. Namun insting gol Sananta yang terbilang mumpuni bisa jadi pembeda dan menolong Timnas Indonesia U23 menang lawan Uzbekistan. Sananta juga punya mental bagus dan hal itu teruji dari keberaniannya menjadi eksekutor pertama dan sukses menyerangkan 2 penalti. 2. Hoki Caraka. Hoki Caraka juga bisa jadi opsi yang dipilih oleh Shin Tae-yong terkait absennya Rafael Struijk. Dalam sejumlah pertandingan terakhir, Shin Tae-yong sering memilih Hoki dibanding Sananta di sejumlah kesempatan. Selain tipe striker penyelesai serangan di kotak penalti, Hoki juga punya keunggulan dalam hal stamina. Lantaran jarang bermain hingga babak semifinal, kondisi stamina Hoki tidak terkuras seperti pemain-pemain lain yang sering tampil sebagai pemain inti. 3. Jam Kleesroyer. Sosok Jam Kleesroyer juga bisa jadi alternatif pengganti Rafael Struijk. Bila Shin Tae-yong ingin pemain yang lebih banyak menyisir sisi lapangan dan sering berpindah posisi, Schroyer adalah pilihan yang pas. Schroyer sudah pernah bermain dalam laga Indonesia versus Australia. Saat itu Schroyer bermain mendampingi Rafael Struijk dan Witan Sulaiman. Karena Marcelino Ferdinand ditarik ke tengah lapangan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Ivar Jenner, yang absen karena kartu merah di laga sebelumnya. Kabar baik, laga yang akan berlangsung sengit tersebut, Timnas Indonesia U23 masih bisa menggunakan jasa Nathan Chu Aon di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Pasalnya, izin dari SC Heerenveen masih panjang. Nathan Chu Aon masih akan bertahan dengan Timnas Indonesia U23 dan tidak akan kembali ke Belanda. Pasalnya SC Heerenveen masih libur bermain di Liga Belanda dan baru bertanding pada 3 Mei 2024. Nathan bisa membela Timnas Indonesia U23 menghadapi Uzbekistan, ujar asisten pelatih Timnas Indonesia U23 Nova Arianto. Uzbekistan waspada. Pelatih Uzbekistan Timur Kapadze tidak ingin melihat Timnas Indonesia U23 dengan sebelah mata. Pelatih Timnas Uzbekistan U23 itu melihat Garuda Muda telah menjadi pembunuh raksasa di Piala Asia U23 2024. Di atas kertas, Uzbekistan diprediksi bakal menang. Jasurbek Jalolidinov dan kolega tampil apik di Piala Asia U23 2024 dengan selalu menang dan belum pernah kebobolan. Selain itu, Uzbekistan juga punya catatan apik pada 2 edisi terakhir di Piala Asia U23. Mereka adalah juara pada edisi 2018 dan runner-up edisi 2022. Kami sudah menonton pertandingan Timnas Indonesia melawan Korea Selatan, dan mereka sudah membuktikan bahwa mereka bisa bersaing melawan tim-tim besar, ucap Timur Kapadze. Indonesia yang merupakan debutan lolos ke semifinal Piala Asia U23. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, kami akan mulai menganalisis dan mempersiapkannya, tegas Timur Kapadze. Sementara Timnas Indonesia U23 diyakini tetap memiliki peluang memang meski harus menghadapi tim sekuat Uzbekistan. Keyakinan tersebut dikatakan oleh gelandang Timnas senior, Mark Klok. Bagi Klok, Uzbekistan bukan lawan yang mudah. Performa mereka di babak penyisihan grup dan perempat final yang sama sekali belum pernah kebobolan menjadi buktinya. Jadi saya rasa ini sulit karena Uzbekistan adalah tim dengan pemain-pemain yang bertubuh besar posturnya, jelas Mark Klok.
Namun jika kami bisa menang atas Australia dan Korea, kenapa tidak kita meraih kemenangan melawan Uzbekistan? Jadi tentunya saya antusias untuk menyaksikan pertandingan ini, lanjut gelandang timnas Indonesia itu. Indonesia jadi penguasa Asia Tenggara. Performa gila Indonesia di berbagai ajang kembali menghadirkan pujian. Media Vietnam menyebut Garuda bakal jadi penguasa baru di Asia Tenggara. Indonesia tampil sensasional belakangan ini. Terbaru Indonesia melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024 dengan menyingkirkan Korea Selatan di perempat final. Di fase grup, timnas Indonesia U23 tampil gemilang. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mengatasi Australia serta Yordania dan hanya kalah kontroversial dari Qatar. Di level senior, STY memperlihatkan progres luar biasa dalam beberapa laga terakhir. Hal itu setidaknya terlihat sejak tahun lalu. Skuad Garuda bisa dibawanya ke 16 besar Piala Asia U23. Mencatat sejarah untuk pertama kali menembus babak knockout. Di fase grup, Indonesia juga turut mengalahkan Vietnam. Dominasi Indonesia atas Vietnam kemudian berlanjut di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pertemuan diakhiri dengan kemenangan. Dan sukses di Piala Asia U23 2024 dengan maju sampai semifinal membuat Indonesia mendapat pengakuan dari Vietnam. Media Vietnam memprediksi Indonesia bakal jadi penguasa baru di Asia Tenggara. Melihat gaya bermain tim Indonesia saat ini, kita bisa melihat bahwa baik Thailand maupun Vietnam akan sangat sulit mengalahkan mereka dalam waktu dekat. Oleh karena itu, tak aneh jika Indonesia menjadi bos baru di Piala ASEAN 2024 nama baru Piala AFF akhir tahun ini, tulis media Tan Nien. Berkah Erick Thohir, Indonesia yang sebelumnya kerap menjadi bulan-bulanan di ajang internasional, kini menjelma menjadi tim yang begitu menakutkan. Keikutsertaan Garuda Muda sudah melebihi target awal yakni lolos fase grup. Salah satu media terbesar di Timur Tengah, Al Jazeera, menyebut peran penting sosok Erick Thohir di balik transformasi sepak bola Indonesia. Al Jazeera menilai pengalaman Erick yang pernah memimpin Inter Milan menjadi berkah tersendiri bagi sepak bola Indonesia. Sebagai negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia, sepak bola Indonesia tentu punya potensi yang besar. Selama ini kita seperti raksasa tidur dan butuh bangkit kembali, ujar Erick saat diwawancara Al Jazeera di Doha, Qatar. Dengan tekad yang kuat dan komitmen bersama, Erick perlahan mulai membenahi tata kelola sepak bola agar lebih baik dan profesional. Erick menekankan tujuan utama perbaikan sepak bola adalah memiliki timnas yang kuat dan disegani di level dunia. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, saya selalu terlibat dengan upaya restrukturisasi dan menyelamatkan klub dari kebangkrutan, ucap Erick. Erick menyampaikan kunci utama keberhasilan Indonesia adalah mental kuat dan pantang menyerah. Hal ini terlihat saat pertandingan perdana melawan Qatar dengan hanya tersisa 9 pemain. Timnas tetap memberikan perlawanan hingga akhir. Erick mengatakan keberhasilan ini juga berkat kerja keras para pemain, pelatih, dan ofisial serta dukungan masyarakat. Erick mengatakan Indonesia masih harus berjuang untuk dapat mencetak sejarah lolos ke Olimpiade dengan mengalahkan Uzbekistan dalam babak semifinal. Ini mimpi yang menjadi kenyataan, kita tidak bisa menghentikan mimpi. Dengan sepak bola, kalau bisa lolos, kita bisa mengirimkan kontingen Indonesia ke ajang olahraga terbesar sepanjang sejarah, kata Erick.